Damai sejahtera, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Kitab Kejadian bab 18 sampai dengan 25. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kejadian bab 18 dibuka dengan kisah Abraham menyambut 3 tamu. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Abraham duduk di pintu kemahnya. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia menyongsong mereka dan sujud. Katanya, "Jangan lampaui hamba-Mu ini, beristirahatlah, biarlah diambil air untuk membasuh kakimu. Duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Berbuatlah seperti yang kau katakan itu." Abraham segera menyuruh Sarah membuat roti bundar. Ia juga menyuruh bujangnya mengolah daging lembu muda yang empuk. Diambilnya juga dadih dan susu. Lalu mereka duduk makan. Mereka bertanya, "Di mana Sarah istrimu?" "Di sana, di dalam kemah," jawab Abraham. Firman-Nya, "Sesungguhnya Aku akan kembali tahun depan. Pada waktu itu, Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Sarah tertawa dalam hati. "Hihihi, akan berakhirlah aku yang sudah layu dan tuanku sudah tua." Lalu berkatalah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan?" Keterangan: Allah turun untuk mengunjungi manusia. Kunjungan itu untuk menunjukkan bahwa perjanjiannya adalah tanda kasih dan kepercayaannya kepada manusia. Bisa dilihat sebagai pralambang penjelmaan Yesus. Abraham menampakkan keramahan, penuh kemurahan hati terhadap tamu. Allah berkenan kepada keramahan Abraham dan mengukuhkan janji keturunan.
Abraham baru tahu siapa tamu itu sesudah janji keturunan diulang. Doa syafaat Abraham. Lalu ketiga tamu itu berangkat dan memandang ke arah Sodom. Abraham ikut dengan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah akan kusembunyikan terhadap Abraham apa yang kubuat? Aku telah memilih dia untuk memerintahkan kepada anak-anaknya untuk hidup menurut jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Lalu firman Tuhan, banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dosanya sangat berat. Aku mau melihat apakah benar. Kedua orang berjalan ke arah Sodom. Abraham masih bersama Tuhan. Kata Abraham, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di kota itu? Tidakkah engkau akan mengampuninya karena 50 orang benar di dalamnya? Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar di kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Kata Abraham lagi, sekiranya kurang 5 orang dari 50 orang benar, apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Kata Tuhan, aku tidak akan memusnahkan kota itu karena 45 orang benar. Abraham terus tawar-menawar dengan Tuhan sampai 40, 30, 20, akhirnya 10. Jawab Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya karena 10 orang itu. Lalu pergilah Tuhan dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Keterangan Allah menyatakan kepada Abraham maksudnya untuk pergi ke Sodom karena berat dosa-dosanya. Abraham menjadi perantara untuk Lot agar ia selamat demi kasih Allah kepada orang benar yang tinggal di Sodom. Abraham berbicara dengan Allah seperti dengan sahabat dari hati ke hati. Apa dosa kota Sodom dan Gomora? Menurut bab 19 ayat 5, homoseksualitas. Sodomi berasal dari kata Sodom. Bab 18 ayat 16 sampai dengan 33. Sodom dan Gomora dimusnahkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom dan duduk di pintu gerbang. Lot menyongsong mereka, silakan bermalam di rumah hambamu ini. Datanglah seluruh kota mengepung rumah Lot. Serahkan mereka kepada kami, supaya kami pakai mereka. Jangan, ambillah kedua anak perempuanku. Tidak, mereka mau mendobrak pintu,
tapi dibutakan oleh kedua malaikat itu. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat mendesak Lot, "Bangunlah, bawa istri dan kedua anakmu, larilah supaya engkau jangan mati lenyap." Kemudian Lot berkata, "Izinkan aku lari ke Zoar, kota kecil itu." Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan. Istri Lot berjalan mengikutinya, tetapi ia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Pagi-pagi Abraham memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membubung ke atas seperti asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah membinasakan kota-kota kediaman Lot, Allah ingat kepada Abraham dan mengeluarkan Lot dari tempat yang dibinasakan itu. Keterangan Sodom dan Gomora dibinasakan. Kisah yang tegang. Lot melindungi 2 orang asing yang datang ke Sodom. Bahkan ia merelakan anak-anaknya sendiri demi menyelamatkan mereka dari orang-orang Sodom yang jahat. Pemusnahan Sodom dan Gomora menunjukkan bahwa agama Yahudi bersifat moral, bukan cuma ritual. Cerita ini peringatan bagi semua orang dari segala zaman bahwa dosa membawa maut. Lot dan kedua anaknya. Lot meninggalkan kota Zoar dan tinggal dalam sebuah gua di pegunungan bersama kedua putrinya. Kata mereka, "Di sini tak ada laki-laki. Mari kita beri ayah minum anggur dan menyambung keturunan dari ayah kita." Yang sulung melahirkan anak lelaki, dinamakan Moab, bapak orang Moab. Adiknya melahirkan Ben-Ami, bapak Bani Amon. Keterangan kisah ini menunjukkan bahwa dosa Sodom dan Gomora mempengaruhi generasi berikut. Tapi rupanya lebih untuk memperolok bangsa Moab dan Amon, musuh orang Israel, tentang asal-usul mereka. Moab dari kata Meabi, bahasa Ibrani, berarti dari bapakku. Amon dari kata Ben-Ami, artinya anak saudaraku. Abraham dan Abimelekh dari tradisi Elois. Abraham tinggal di Gerar sebagai orang asing. Abimelekh raja Gerar menyuruh mengambil Sarah karena Abraham mengakui dia sebagai saudaranya. Dalam mimpi, Allah berkata kepada Abimelekh, "Kau harus mati, sebab perempuan itu sudah bersuami." Jawab Abimelekh, "Hatiku tulus. Orang itu sendiri berkata
dia saudaranya. Jawab Allah, sekarang kembalikan istri itu kepada orang itu, sebab dia seorang nabi. Esoknya, Abimelekh berkata kepada Abraham, "Apa yang kau lakukan terhadap aku, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas kerajaanku?" Jawab Abraham, "Memang dia saudaraku, seayah lain ibu." Abimelekh memberi kambing domba dan lembu dan hamba laki-laki dan perempuan kepada Abraham, dan 1000 shikal perak kepada Sarah. "Negeri ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka." Lalu Abraham mendoakan Abimelekh. Keterangan cerita ini sejajar dengan Kejadian bab 12 ayat 10 sampai dengan 20 dan ayat 26 ayat 7 sampai dengan 10, berasal dari tradisi berbeda. Maksudnya menunjukkan perlindungan Allah bagi Sarah, mengingat janjinya akan memberinya keturunan, maka ditempatkan sebelum kelahiran Ishak. Kisah ini mempunyai moralitas lebih tinggi dari bab 12 ayat 10 sampai dengan 20. Kelahiran Ishak dari tradisi Yahweh dan imam. Tuhan memenuhi janjinya kepada Sarah, maka ia mengandung di hari tuanya dan melahirkan anak laki-laki. Abraham menamainya Ishak dan menyunatnya ketika berumur 8 hari. Berkatalah Sarah, "Allah telah membuat aku tertawa, dan setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Abraham mengusir Hagar dan Ismail dari tradisi Elois. Ketika Ishak disapih, Abraham mengadakan perjamuan besar. Sarah melihat bahwa anak Hagar main dengan Ishak. Kata Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu dengan anaknya. Ia tak akan menjadi ahli waris bersama anakku." Abraham sebal hati. Kata Tuhan kepadanya, "Jangan sebal. Anak itu akan kujadikan bangsa besar, sebab dia juga anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti dan sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar dan menyuruhnya pergi. Maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air di kirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk sepemanah jauhnya. Kata Hagar, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit, "Apa yang kau susahkan, Hagar? Jangan takut.
Angkatlah anak itu, aku akan menjadikan dia bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, lalu diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari Mesir. Perjanjian Abraham dengan Abimelekh dari tradisi Elois. Kata Abimelekh, "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Bersumpahlah bahwa engkau tak berlaku curang kepadaku dan keturunanku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu." Kata Abraham, "Aku bersumpah." Tapi ia menyesali sebuah sumur yang dirampas hamba-hamba Abimelekh. Kata Abimelekh, "Aku tak tahu tentang hal itu." Abraham memberi domba dan lembu kepada Abimelekh, dan keduanya mengadakan perjanjian. Lalu Abraham memisahkan 7 anak domba. "Terimalah ini sebagai tanda bukti bahwa akulah yang menggali sumur ini." Sumur itu dinamakan Beersheba karena sumpah kedua orang itu. Abraham menanam pohon tamariska di Beersheba dan tinggal lama di negeri orang Filistin. Keterangan, ada 2 cerita. Pertama, bab 21 ayat 22 sampai dengan 27 berisi janji bahwa Abraham tidak akan berlaku curang terhadap Abimelekh dan keturunannya. Kedua, bab 21 ayat 28 sampai dengan 34 berisi janji bahwa Abimelekh mengakui sumur yang digali oleh Abraham. Janji itu dikukuhkan dengan 7 anak domba. Abimelekh mengakui bahwa Abraham orang yang diberkati dalam segala yang ia lakukan. Ayat 22. Kepercayaan Abraham diuji. Tuhan berfirman, "Abraham, ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Esoknya Abraham berangkat dengan 2 bujangnya, Ishak anaknya, keledai dan kayu bakar, ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, nampak tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya, "Tinggallah di sini dengan keledai itu. Aku dan anak ini pergi ke sana untuk sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Abraham
memikulkan kayu bakar atas pundak Ishak. Bertanyalah Ishak kepadanya, "Di sini sudah ada api dan kayu. Di mana anak domba untuk kurban bakaran itu?" Jawab Abraham, "Allah akan menyediakannya, anakku." Setiba di tempat yang dikatakan Allah, Abraham mendirikan mezbah, disusunnya kayu, diikatnya Ishak, lalu diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Ia mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, jangan bunuh anak itu. Aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham menoleh, dan dilihatnya seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengorbankan domba itu pengganti anaknya. Ia menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Untuk kedua kali malaikat Tuhan berseru, "Aku memberkati engkau dengan limpah. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Keturunan Nahor. Abraham mendapat kabar bahwa Milka, istri Nahor, telah melahirkan anak-anak lelaki yang bernama Uz, Bus, Kemuel, Keset, Hazo, Pildai, Yislaf, dan Betuel. Betuel memperanakkan Ribka. Keterangan, Nahor adalah saudara Abraham. Salah seorang anaknya bernama Betuel yang menjadi ayah Ribka yang akan menjadi istri Ishak. Sarah mati. Sesudah hidup 127 tahun, Sarah mati. Abraham datang meratapinya. Lalu ia pergi ke Bani Het. Katanya, "Aku orang asing di sini. Berikanlah tanah untuk menguburkan istriku." Mohonkan kepada Efron bin Zohar supaya ia memberikan kepadaku gua Mahpela di ujung ladangnya. Lalu dibelinya gua dan ladang itu seharga 400 shikal perak. Sarah dikuburkan. Maka ladang Efron di Mahpela dengan gua dan segala pohon di ladang itu sampai ke tepi-tepinya diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian. Lalu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela itu di Hebron, Kanaan. Ribka dipinang bagi Ishak. Abraham berkata kepada Eliezer, hambanya yang paling tua, "Bersumpahlah bahwa engkau tidak akan mengambil istri Kanaan bagi Ishak. Tapi pergilah kepada sanak saudaraku untuk mengambil istri bagi anakku. Tapi jangan kau bawa anakku ke sana." Jawab hamba itu,
Bagaimana kalau perempuan itu tidak mau? Jawab Abraham, kalau perempuan itu tidak mau, engkau bebas dari sumpahmu. Eliezer berangkat membawa 10 unta dan banyak hadiah menuju Aram Mesopotamia. Di sana disuruhnyalah unta-unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu ia berdoa, Tuhan, tunjukkanlah perempuan itu yang memberi aku minum, juga ke-10 unta itu, biarlah dia itu. Datanglah Ribka, anak Betuel, perawan cantik. Ia memberi minum kepada Eliezer dan ke-10 unta. Mendengar dia itu anak Betuel, diberinya perhiasan emas kepada Ribka. Eliezer sujud menyembah Tuhan, lalu Ribka pulang. Melihat perhiasan emas, Laban, saudara Ribka, pergi mengundang Eliezer menginap di rumah mereka. Sebelum makan, ia menyampaikan maksudnya melamar Ribka bagi Ishak, anak Abraham. Laban dan Betuel setuju. Mereka ingin menahan Ribka 10 hari lagi. Tapi Eliezer ingin segera pulang. Ribka siap untuk segera berangkat. Ia naik unta ikut mereka. Ishak tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, ia berjalan-jalan di padang. Dilihatnya unta-unta datang. Ribka melihat Ishak dan turun dari unta. Mendengar bahwa itu Ishak, Ribka memakai telekungnya. Hamba itu menceritakan segalanya kepada Ishak. Lalu Ishak membawa Ribka ke kemah ibunya dan mengambil dia sebagai istrinya dan mencintainya. Keterangan Ribka dipinang bagi Ishak dari tradisi Imam dan Yahweh. Bagi Ishak, anak perjanjian, harus dipilih seorang istri yang ideal supaya mendapat keturunan yang baik. Allah telah menyediakannya. Alur cerita sangat bagus, menarik tokoh-tokoh hamba, Ribka, dan Laban. Yang lain ada di latar belakang. Perhatikan karakter Ribka dan Laban. Ribka tidak diminta persetujuannya untuk menikah, tapi dia diminta mengambil keputusan tentang saat berangkat. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yaksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan adalah orang Asyur. Abraham menyerahkan kepada Ishak segala harta miliknya. Yang lain mendapat pemberian-pemberian. Mereka semua pergi ke tanah timur.
Keterangan keturunan Abraham dari Ketura. Perikop pendek ini tentang anak-anak yang dilahirkan bagi Abraham dari istri lain yang menurunkan bangsa-bangsa Arab. Maksud silsilah ini menunjukkan bahwa semua bangsa saling bertautan karena asal-usul dan tujuan yang sama. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu meninggal dan dikumpulkan pada kaum leluhurnya. Ishak dan Ismail menguburkan dia di Gua Makpela yang dibeli Abraham dari Bani Het. Di sana dikubur Abraham dan Sarah istrinya. Lalu Allah memberkati Ishak. Keturunan Ismail. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham: Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam. Itu anak-anak Ismail menurut kampung dan perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Ismail meninggal pada umur 137 tahun. Keturunannya mendiami daerah dari Havilah sampai Shur, sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Esau dan Yakub. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak berumur 40 tahun ketika ia mengambil Ribka sebagai istri. Ishak berdoa kepada Tuhan sebab istrinya mandul. Ribka mengandung anak kembar yang bertolak-tolakan. Lahirlah 2 anak laki-laki, yang seorang merah dan berbulu, maka ia disebut Esau. Adiknya disebut Yakub sebab memegang tumit kakaknya. Esau menjual hak sulungnya. Esau menjadi pemburu. Ia disayang ayahnya. Yakub orang yang tenang. Ia disayang ibunya. Suatu hari Yakub masak bubur kacang merah. Esau baru pulang dari ladang. Katanya kepada Yakub, "Beri aku yang merah-merah itu." Jawab Yakub, "Jual kepadaku hak sulungmu." Kata Esau, "Apa gunanya bagiku?" Jawab Yakub, "Sumpah dulu." Lalu Yakub memberinya roti dan kacang merah. Esau memandang ringan hak sulungnya. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kejadian bab 18 sampai dengan 25. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.